Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah pertemuan setengah tahun 2020 ini dengan bermasmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya yang kuat. Allah telah memperkenalkan keselamatan yang bersumber dari dirinya. Allah telah menyatakan kehendaknya di depan mata bangsa-bangsa. Allah mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan dagu yang nyaring, dengan nabiri dan cakakala yang nyaring. Bersorak-soraklah bagi Raja segala raja. Bapak Ibu, saudara, marilah kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, suci, suci, suci. Bapak Ibu Saudara, marilah kita habiskan ibadah minggu dan perjamuan kudus tengah tahun ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus ada pada kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari dengarkan nats pembimbing diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita aminkan dari nats ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, suci, suci, suci.
Jemaat dipersilakan dulu. Hukum Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dosa-dosa dan kesalahan kita lah yang menjadikan dia menderita sengsara hingga tergantung di kayu salib dan akhirnya mati di bukit Golgota. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya untuk mengaku dosa-dosa kita serta menyesalinya. Tuhan Yesus, betapa hancur hati kami saat ini, sebab ternyata penderitaan dan kematianmu adalah disebabkan oleh kehidupan kami yang penuh dengan pelanggaran terhadap perintah-perintah-Mu. Dari tahta-Mu yang mulia, Engkau rela datang ke dunia untuk menderita, bahkan rela mati secara keji dan hina bersama para pujaan. Kini kami berserah, karena kami tahu bahwa hanya Engkau-lah yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kami melalui Yesus Kristus, Sang Penebus dosa. Kita aminkan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosa. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Allah besar telah memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi kita, dan dalam Kristus Ia bersedia mengampuni dosa kita. Sahabat Tuhan, Yesus Kristus yang telah dipakai dalam pengadilannya, saya menyampaikan berita anugerah kepada saudara-saudara sekalian melalui firman-Nya sebagai berikut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil
sehingga kita akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang difirmankan Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginannya, dan janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada musuh untuk dipakai sebagai senjata kedaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebagai respon dari tindakan dosa, mari kita memuji kepada Tuhan dengan niat dari hidup cepat apapun kebenaran dihapuskan dosa. Pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu Saudara, kami undang berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan bawah. Pada hari yang ketiga bangkit juga dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan dulu. Mari kita mendengarkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada saat ini Bapak Pendeta Charles Lutung
Kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari SPL. Hatiku percaya. Bapak Ibu Saudara kami berjemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah melewati 6 bulan lebih di tahun 2020 ini, dan hari ini kami akan masuk dalam perayaan perjamuan kudus pertengah tahun. Ada begitu banyak perkara yang sudah Tuhan jawab dalam hidup kami, pelayanan kami, baik di gereja maupun di tengah-tengah tempat pekerjaan kami. Sebabnya hari ini kami mau mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Meski saat ini bangsa dan dunia sedang menghadapi wabah, tapi kami percaya Tuhan meneguhkan kami. Tidak ada kata menyerah ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Salam rindu Bapak Ibu Saudara, pemuda, remaja, anak-anak GKUI Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan agar di dalam ibadah ini juga mari kita menghormati ibadah online ya. Baiklah, kita berharap kita sudah mandi, memakai pakaian yang layak seperti kita beribadah di gereja ya. Tidak sambil makan atau sambil minum atau main HP ketika ibadah berlangsung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah jangan menyerah. Diambil dari Filipi pasal 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, hari-hari ini ada virus yang lebih berbahaya dari virus COVID-19. Virus itu tidak mengenal tua muda, baik anak-anak dan orang tua bisa terkena, kaya maupun miskin, tidak kenal agama. Semua orang tidak imun dengan virus itu. Dan virus itu berada dalam pikiran dan hati kita. Ia seumpama musuh dalam selimut dalam diri seseorang, sehingga membuat orang menjadi mogok, pasif, dan juga stagnan. Bapak Ibu mau tahu nama virus itu? Nama virus itu adalah
virus menyerah. Saudara, kalau seorang yang terkena virus menyerah itu dimasukkan dalam satu laboratorium, dalam pikirannya adalah demikian kira-kira. Ya, memang kondisi pandemi ini kita bisa buat apa? Ya, di kondisi pandemi ini lebih baik kita diam sajalah, menantikan saja keadaan untuk pulih kembali. Just wait and see. Ya, lihat di sekeliling, ada PHK, bisnis tiarap, dan diam adalah pilihan yang terbaik. Itu kata mereka yang masuk dalam golongan orang-orang yang takut dan menyerah. Apakah saudara punya pengalaman menyerah? Saya punya, dan banyak. Saudara, waktu saya lulus sarjana ekonomi tahun 98, dengan satu idealisme saya dapat pekerjaan yang baik. Tetapi saat itu negara kita sedang gonjang-ganjing pasca kerusuhan 98. Kondisi keamanan yang membuat banyak investor dan uang lari ke luar negeri, dan akhirnya saya tidak mendapatkan pekerjaan sampai 1 tahun lebih. Sampai bulan ke-15 baru ada satu panggilan untuk saya interview pekerjaan, dan itulah titik awal untuk saya bekerja di satu perusahaan. Sudah dikasih Tuhan daya tahan banyak orang percaya atas penderitaan pada zaman ini sangat jauh-jauh berbeda dengan daya tahan Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Paulus dalam perjalanan pelayanannya juga dihadapkan dengan banyak penderitaan sebagai pelayan Kristus. Ya, banyak berjerih lelah, sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, dilempari batu, karam kapal, ancaman bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari saudara palsu, kerap kali ia tidak tidur, lapar dahaga, kerap berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Namun demikian ia tidak tawar hati menghadapi penderitaan itu. Ia tidak pernah menyerah, bahkan berani mati untuk Injil Kristus. Bahkan ketika menulis surat Filipi, Paulus berada di dalam penjara oleh karena Injil Yesus Kristus. Perkara kelaparan dan kekurangan bukanlah rahasia lagi-lagi. Meskipun demikian, ia tidak pernah menyerah. Sebaliknya ia bersuka cita karena respon warga gereja Filipi atas pemberitaan Injil itu menghasilkan buah, dan karena Tuhan juga memimpin pelayanannya. Bapak Saudara, ada 3 rahasia mengapa Paulus tidak menyerah dalam menghadapi penderitaan. Saudara, yang pertama adalah Yesus Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan Rasul Paulus dan kelemahan-kelemahan kita. Dalam surat Ibrani tertulis, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, Yesus telah melintasi semua penderitaan manusia. Sebabnya Paulus tidak menyerah, karena dalam penderitaannya ia berpaling, ia menoleh kepada kesetiaan Yesus untuk menanggung dosa umat manusia. Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sama dengan yang dialami para pihak yang menderita. Yesus lahir bukan di istana tetapi di tempat binatang. Yesus lahir di tengah ancaman konspirasi pembunuhan. Yesus pernah menjadi pengungsi ke Mesir untuk menghindar dari diktator yang haus darah. Yesus pernah dibenci oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus pernah dihianati muridnya Yudas Iskariot. Yesus pernah dihianati, dikelilingi prajurit. Yesus pernah diadili dalam pengadilan yang paling tidak adil. Yesus pernah divonis hukuman mati tanpa bukti-bukti yang kuat. Dan ada banyak penderitaan yang telah dilewati. Tidak ada satupun manusia yang pernah mengalami segudang penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sejak lahir sampai mati di kayu salib. Dalam menjalani segala penderitaannya itu, ia tidak berbuat dosa. Ia tidak mengeluh, ia tidak marah, ia tidak menolak.
dia tidak menghindar. Sebaliknya, dari mulutnya keluar kata-kata yang agung ketika dia di atas kayu salib. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapanya yang direncanakan di dalam kekekalan untuk keselamatan umat manusia. Dia rela menderita karena kasihnya kepada manusia. Dia rela menderita untuk menebus manusia dari perangkap dosa dan iblis. Dia rela menderita karena ia adalah satu-satunya jalan agar relasi Allah dan manusia yang pernah rusak karena dosa dipulihkan dan mengalami keintiman relasi antara manusia dengan Allah. Yesus bukan saja turut merasakan penderitaan umatnya, lebih lagi Yesus melindungi dan membela umatnya yang teraniaya. Yesus menyapa Saulus yang menghani jemaat perdana karena pemahaman Yudaisme yang radikal. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 5 dikatakan, "Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan?" Kata Tuhan Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, perjumpaan Saulus dengan Roh Yesus menjadi titik balik perubahan radikal dalam diri. Dulu ia penganiaya jemaat, tetapi setelah perjumpaan dengan Roh Yesus itu, ia berani mati untuk membela umat yang menderita. Dan ia sadar bahwa ia tahu bahwa Tuhan tidak perlu pembelaan, karena Tuhanlah yang membela umat yang menderita. Karena Roh Tuhan menjumpai Saulus untuk bertobat, maka kita dapat meyakini bahwa Tuhan juga menjumpai kita melalui perjamuan kudus pada hari ini. Simbol roti dan anggur yang mewakili tubuh dan darah Yesus Kristus yang mengalir di Bukit Golgota hadir di dalam perjamuan ini. Roti dan anggur yang kita kecap dalam ibadah ini adalah tanda kehadiran Yesus secara nyata bagi kita umat percaya. Bahkan ketika kita tengah hidup di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, melalui perjamuan kudus setengah tahun ini, kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir tahun 2020, bahkan tahun-tahun berikutnya. Melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus ini, kita juga meyakini bahwa Tuhan Yesus turut menderita bersama-sama dengan warga dunia dan warga bangsa ini yang sedang menderita karena COVID-19. Saudara, saya sangat diberkati dengan ilustrasi atau gambar Tuhan Yesus memeluk bangsa-bangsa yang terkena COVID-19. Gambar ini menurut saya cukup tepat mewakili perasaan Tuhan kepada warga dunia yang sedang berduka dan bersedih. Saudara, Yesus peduli atas dunia ini. Yesus peduli kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus peduli atas setiap pergumulan kita hari ini. Rahasia yang kedua, Rasul Paulus tidak menyerah di dalam pelayanannya adalah karena Yesus Kristus adalah sumber sukacita. Saudara, ada sukacita asli, tetapi ada sukacita palsu. Apa itu sukacita palsu? Saudara, sukacita palsu itu lebih dikuasai oleh keadaan dan perasaan kita yang berubah-ubah. Sukacita ketika segala sesuatu sesuai dengan keinginan hati kita. Artinya sukacita yang berpusat kepada diri sendiri, dan sukacita itu adalah sukacita yang palsu. Sebaliknya, sukacita yang asli adalah sukacita yang lahir dari kesadaran bahwa Tuhan satu-satunya kebutuhan yang membuat hidup saya, hidup kita menjadi puas, hidup kita menjadi limpah. Sukacita yang tidak dapat dipisahkan oleh sakit, oleh penderitaan, oleh kelemahan, atau keadaan sesulit apapun. Roma pasal 38 ayat 38-39 dikatakan, sebab aku percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau ketakutan-ketakutan lainnya, tidak dapat
seperti yang sudah ditunjukkan melalui Kristus Tuhan, Yesus Tuhan kita. Bahkan Paulus juga menyatakan keyakinan imannya dengan menulis, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebabnya Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan ketika mereka berada dalam penjara. Ya. Kesaksian pujian itu membuat heran para hukuman-hukuman yang lain. Lebih daripada itu, kepala penjara Filipi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit juga memberikan pengajaran tentang sukacita dalam penderitaan dengan contoh dari para nabi-nabi. Sukacita dalam penderitaan berbeda dengan kecanduan dengan kekerasan atau masokisme. Sukacita dalam penderitaan terjadi karena seorang tahu bahwa penderitaan yang sedang dijalaninya dalam rangka penggenapan panggilan Tuhan atas dirinya. Sukacita secara ajaib juga dirasakan oleh hati dua murid yang sedang kecewa dan patah arang ketika Yesus menemani mereka sepanjang perjalanan ke Emmaus. Mereka sadar bahwa Tuhan Yesus yang mengubah hati yang kecewa menjadi hati yang penuh sukacita. Dalam Lukas pasal 24 ayat 32 dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, saya sangat termotivasi dengan sebuah kisah misionaris Skotlandia yang melayani di daerah Tiongkok. Ya. Nama misionaris ini adalah Eric Liddell. Ya. Saudara, suatu ketika daratan Cina dikuasai oleh Jepang dan seluruh misionaris itu masuk dalam kamp konsentrasi dan salah satunya adalah Eric Liddell. Saudara, di tengah-tengah banyak orang yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya daripada kamp konsentrasi itu, Eric Liddell yang terpisah dari istri dan anak-anaknya, ia tetap bersukacita. Ia membantu para perempuan yang membutuhkan bangku dan kursi. Ia juga membantu para lansia. Ia membantu anak-anak untuk mengajar kelas-kelas Alkitab di kamp itu. Bahkan bermain dengan anak-anak, bermain bola dan bermain bulu tangkis. Saudara, inilah sukacita yang dirasakan oleh Eric Liddell, bahwa di tengah-tengah penjara pun tidak menghilangkan sukacita kita ketika kita berada dalam kasih Tuhan. Saudara, rahasia ketiga Rasul Paulus tidak menyerah di dalam perjalanan pelayanannya adalah kata percaya di dalam Dia. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara, apa arti di dalam Dia? Mari kita menggali makna di dalam Dia, dan untuk memudahkan kita bisa membandingkan antara di dalam Dia dengan percaya kepada Dia. Ada banyak orang Kristen yang puas dengan percaya kepada Dia, tetapi belum percaya di dalam Dia. Saudara, percaya kepada Dia adalah jenis percaya hanya sampai kepada pikiran dan fakta-fakta semata. Percaya kepada Dia lebih berpusat kepada usaha diri kita, jasa-jasa kita, dan banyak tipe umat di tengah-tengah gereja seperti ini. Sebab ketika mengalami penderitaan, percayanya menjadi pudar, percayanya menjadi luntur, dan mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Tetapi percaya di dalam Dia artinya Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya, keputusannya sendiri, bukan keputusan diri kita. Dan percaya di dalam Dia artinya kita yakin bahwa kita dipilih sejak semula dan menjadikan kita umat pilihannya karena bersatu dengan Kristus, baik dalam sukacita maupun di dalam penderitaan sekalipun.
Saudara, saya sangat termotivasi dengan satu kisah ya. Di YouTube saya menonton tentang kesaksian Archie Williams. Saudara, Archie adalah contoh orang yang percaya di dalam Dia. Yang menghabiskan 36 tahun di balik jeruji oleh karena tuduhan seorang wanita yang diperkosa, dan dia dituduh melakukan itu meskipun dia tidak melakukan hal tersebut. Ya. Ada dua hal penting yang membuat ia tidak menyerah menjalani kehidupan hukuman penjara. Yang pertama adalah ia terus-menerus membaca Alkitab. Dan yang kedua, ia melepaskan pengampunan kepada orang yang menuduhnya, hakim-hakim yang menjatuhi hukuman, dan orang-orang yang menista dia. Alkitab dan pengampunan yang memberikan vitalitas rohani dalam menghadapi penderitaan selama 36 tahun. Saudara, dalam pembacaan Alkitab yang menemukan kisah perjalanan Yusuf yang dijual saudaranya dan menjadi budak di Mesir, Yusuf yang pernah dipenjara menjadi karena menjaga prinsip takut akan Tuhan, dan kisah ini memiliki kesepadanan dengan kisah hidup Archie ketika berada di penjara. Puji Tuhan atas kegigihan pengacaranya yang yakin bahwa lainnya tidak bersalah dan tuduhan tersebut salah sasaran. Maka dengan modal sidik jari database nasional, ia dibebaskan dari tuduhan pemerkosaan. Dan kita akan dengarkan kesaksian daripada Archie Williams melalui video berikut ini. Freedom is of the mind. It's all about how we view life. I never let my mind go to prison. My body was put in this prison on this slave plantation. I've always had the peace to be able to go through this ordeal. Thank God for that. Although I search myself, there's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down. The entire audience gave Archie a standing ovation. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi rahasia bagi kita untuk tidak menyerah, bahkan kita menjadi cakap dalam menanggung segala perkara. Rahasia pertama adalah Yesus Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, Yesus Kristus menjadi sumber sukacita. Dan yang ketiga adalah karena kita percaya di dalam Dia. Kiranya melalui tiga rahasia yang Paulus telah lakukan, ini juga menjadi rahasia buat kita untuk bertahan, bahkan menjadi pemenang di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan memberkati warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Jangan pernah menyerah, berjuanglah terus, karena Yesus menjadi panglima dan pemimpin kita dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus tidak pernah menyerah dalam setiap perjalanan pelayanannya dengan tiga rahasia penting. Karena Yesus Kristus turut menderita, karena Yesus Kristus ada sumber sukacita, karena Paulus percaya di dalam Dia. Kiranya kekayaan rohani ini juga menjadi milik kami, menjadi fondasi dalam hidup kami, untuk kami menatap hari ini dan menatap hari depan. Kami percaya
Kami dapat cakap menanggung segala perkara dan tidak ada kata menyerah kalau Tuhan menjadi panglima dan pemimpin dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, dan di tengah-tengah pelayanan. Ya, doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan menyambut undangan perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus untuk mengenang akan Dia sampai Ia datang kembali. Perjamuan kudus sebagai sakramen mengingatkan kita bahwa dasar keselamatan kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Perjamuan kudus menjadi tanda yang kelihatan akan anugerah Allah bagi kita dengan maksud untuk menguatkan persekutuan kita dengan saudara seiman. Dengan ini kami sampaikan beberapa ketentuan bagi warga jemaat sebagai persiapan diri untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan ini. Pada saudara yang sudah tamat CD atau katekisasi, sambutlah undangan perjamuan Tuhan ini. Pada saudara yang berasal dari gereja atau denominasi lain yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan, sambutlah undangan perjamuan Tuhan ini. Pada saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan pada ibadah ini, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah kita, adil dan benar segala jalannya. Siapakah yang tidak taat ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sesungguhnya Ialah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Ia telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu marilah kita membesarkan nama-Nya
bersama para malaikat dengan berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Bahwa kekuasaannya menjadikan kita hidup berkemenangan. Mari dengan penuh sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda perbuatan keselamatan ini. Saudara-saudara, dengarlah penetapan perjamuan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. "Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.' Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah." Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Jemaat Tuhan, sebagai umat percaya, pada hari ini kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia.
suara gue. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami menghadap untuk menyerahkan diri. Bukalah seluruh hati dan indera kami agar dapat menerima perjamuan ini dengan rasa syukur. Kiranya perjamuan ini memimpin kami pada persekutuan yang semakin mesra bersama Engkau. Kami diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi kehidupan dengan kami. Damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan jadikanlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus yang telah berbagi tubuh dan darah bagi gerejanya. Tubuh Yesus. Tubuh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita angkat simbol daripada tubuh Yesus, yaitu roti perjamuan, dan dengarlah firman Tuhan. Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan, dan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari
daripada perjamuan anggur yaitu darah Yesus Kristus. Dengarlah firman Tuhan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah betapa banyak baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mazmur 103 ayat 13, 17 dan 18. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima doa berkat perjamuan kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya, pujilah Tuhan, hai segala ciptaan di seluruh wilayah kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk perjamuan Tuhan ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan Tuhan ini. Kami mengucap syukur atas kemenangannya yang meluputkan kami dari cengkraman dosa dan kerajaan maut. Teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru di tengah-tengah dunia ini. Dengarlah doa kami
Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Allah senantiasa mencukupkan kebutuhan kita. Maka marilah kita mempersembahkan syukur kita berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah selalu melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sementara tentang persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari PKJ nomor 147, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dan bersyukur. Ya Kristus, Engkau telah mempersembahkan dirimu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan dan darahmu telah ditumpahkan, agar kami dibebaskan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Terimalah diri kami apa adanya sebagai persembahan dan upah pengorbanan-Mu. Kami adalah milik-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus tak bercelah. Di sini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepada-Mu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat digunakan oleh gereja-Mu untuk perbuatan gereja-Mu di dunia ini. Ya Kristus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahan-Mu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup, memberi, berbagi, dan berkorban bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak kita dari sekolah minggu. Salam Mama, Papa, Kakak, adik, dan semua hari ini kami ulang tahun dan kami akan bernyanyi. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi, Allah yang telah melewati segala penderitaan dan menang atas penderitaan, Allah yang peduli atas umat-Mu. Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami di tengah terjadinya pandemi ini. Engkau adalah satu-satunya tempat kami berteduh, sehingga ada ketenangan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami menaikkan syafaat kami, ya Tuhan, dalam ibadah ini. Berkati pemerintah pusat dan daerah, seluruh jajaran medis dan non-medis dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa agar laju jumlah penderita COVID dapat terus menurun, dan kami berdoa agar para penderita yang saat ini sedang berjuang, kuasa mujizat dan kesembuhan dapat terus terjadi bagi mereka. Berkati masyarakat agar tetap hidup disiplin dan menjalankan protokol kesehatan baik di rumah, di area-area publik, dan juga di pusat-pusat keramaian baik di mal maupun di tempat-tempat ibadah. Berkati agar gereja juga dapat berkontribusi, memberikan sosialisasi dalam penyelesaian daripada COVID-19 ini. Kami bersyukur karena pemerintah juga merencanakan uji klinis vaksin COVID dan akan diedarkan bulan Januari 2021. Berkati rencana ini, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk ekonomi Indonesia, di mana ekonomi saat ini mulai minus 4%, berkati agar pemerintah, Menteri Keuangan dan juga seluruh jajarannya dapat mendorong semangat daripada pedagang kecil, UMKM dan koperasi agar geliat ekonomi di akar rumput dapat terus berjalan. Kami berdoa juga secara khusus berkati pemerintah Sulawesi, khususnya Luwu Utara yang saat ini sedang menangani wabah banjir bandang di Masamba. Berkati BNPB, pemerintah setempat, bahkan gereja dapat bergandeng tangan untuk bersama-sama dengan rakyat membangun kembali tempat-tempat yang saat ini
sedang hancur. Tuhan, kami berdoa juga secara khusus buat warga Jemaat GKO Petra Pondok Pucung. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan menjaga keluar masuk kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan menjagai para keluarga kami yang bekerja di luar, juga mereka yang menggunakan transportasi umum. Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Berkati para jemaat yang saat ini mungkin ada yang sakit. Kami berdoa Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu dan Tuhan memulihkan mereka. Para keluarga, warga jemaat yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, berkatilah mereka dengan pekerjaan, dan gereja juga dapat terus peduli kepada mereka yang sedang sulit. Kami bersyukur juga hari ini kami sudah merayakan ibadah perjamuan kudus pertengah tahun. Kami bersyukur dengan perjamuan ini kami dapat menikmati akan tubuh dan darah Kristus, kehadiran-Mu melalui simbol roti dan anggur, karena Tuhan setia menemani perjalanan kami di bulan Juli ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau memimpin kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja untuk masa depan. Berkati warga jemaat dan juga majelis, seluruh komisi dapat terus saling melayani, dan kami dapat terus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Menyerahkan buat anak-anak kami yang sekolah, berkati proses kegiatan belajar mereka di rumah, agar mereka tetap berkonsentrasi, didampingi oleh orang tua dan juga para guru. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah minggu dan perjamuan kudus ini, marilah kita melihat penderitaan, salib dan kematian Yesus di hadapan kita, agar kita tetap mengingat bahwa Yesus telah berkorban. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang menderita dan persoalan ini, agar kita dapat berbagi kemudian salib ini. Mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Taupan Dunia. Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri. Kendati goncang semesta,
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengar firman Tuhan dan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita hayati itu semua dan jadikanlah kekuatan di dalam perjalanan hidup kita, agar hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Pergilah dengan selamat, kuatkanlah hatimu, berpeganglah pada yang baik, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, teguhkanlah mereka yang cemas hati, tolonglah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bergembiralah oleh kekuatan Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun hidupmu. Allah berjalan di belakang untuk menguatkanmu. Allah berada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran hikmat bijaksana serta kuasa mujizat dari Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara jemaat GKOI Petra Pondok Pucung hari ini